Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Dina Rusdiana. Kali ini aku mau bahas lagi tentang kehidupan berumah tangga ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini di daerah aku ada seorang ibu-ibu, ibu rumah tangga yang dulunya dia itu adalah sosialita, dia ikut geng sosialita kayak gitu. Suaminya itu kerja di pelayaran, tapi aku kurang tahu sih bagian apa, cuman penghasilannya besar soalnya sering gonta-ganti mobil. Terus juga si ibu sosialitanya ini tuh sering traktir teman-temannya, sering ngasih ngasih sesuatu ke teman-temannya, royal lah gitu ke teman-temannya. Suatu ketika si suaminya ini dia ambil pinjaman di bank. Tapi entah kenapa dia ambil pinjamannya itu atas nama si istrinya. Karena umur nggak ada yang tahu, tiba-tiba beberapa waktu kemudian si suaminya ini meninggal dunia. Sebenarnya kalau dia ambil hutangan atas nama dirinya sendiri kan ada tuh hutangan yang ketika penghutangnya meninggal itu dianggap lunas karena dia juga ada asuransi di hutangan tersebut. Tapi parahnya dia hutang atas nama istrinya. Jadi pas suaminya meninggal otomatis istrinya yang menanggung hutang-hutangnya itu. Karena dia nggak ada penghasilan selain dari pemberian suaminya yang dulu itu, ketika jatuh tempo dia harus bayar cicilan, dia tidak pernah punya uang. Dia nggak bisa bayar sampai berkali-kali didatengin pegawai bank kayak gitu. Terus dia juga akhirnya keluar dari grup sosialita itu karena teman-temannya pada ninggalin dia karena dia udah nggak kayak dulu, dia udah nggak punya apa-apa. Ya masih ada rumah sih, rumahnya besar dan 2 lantai gitu. Terus pas udah jatuh tempo dia harus lunasin semua hutang-hutangnya. Dia kebingungan, dia nggak ada uang. Akhirnya dia mau jual aset satu-satunya yaitu rumah yang dia tempatin. Mungkin kalau udah terjual kan uangnya bisa buat lunasin hutang, terus sisanya dia bisa beli rumah yang murah-murahan kan ada gitu. Tapi jual rumah itu kan nggak semudah itu ya. Jual rumah tidak segampang itu. Kalau mau rumah terjual dengan cepat, otomatis harus rela rumahnya dibeli dengan harga yang rendah di bawah harga asli rumah tersebut. Kalau mau dapat harga yang sesuai dengan rumahnya, otomatis lama kan. Nah, dia kebingungan sampai-sampai orang bank itu ngasih peringatan rumahnya mau dikasih tanda kalau dia itu ada tanggungan hutang di BRI kayak gitu, dikasih pelang atau kasih ya semacam itulah gitu. Coba kalau di posisi ibu tersebut, pasti bingung banget kan. Dia harus menanggung semuanya sendiri, sementara dia nggak ada penghasilan. Selain dia beban ke diri dia sendiri juga, pasti dia malu sama tetangga-tetangga. Bebannya bener-bener berat banget kan. Nah, dari kisah ini kita sebagai IRT bisa ambil pelajaran. Benar-benar yang namanya nabung itu penting banget. Kita harus punya tabungan, kita harus punya aset. Kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, kita tenang, kita tidak bingung. Kayak kisah ibu tersebut. Kalau menurut aku aset yang harganya pasti dan dijualnya bisa cepat itu ya emas. Emas itu kan semakin tahun insya Allah harganya semakin naik ya, walaupun kadang turun tapi kan yang nggak turun drastis gitu. Dan insya Allah sih tiap tahunnya bisa naik terus ya. Terus harganya kan pasti. Nah kalau aset di tanah itu tiap tahun juga harganya pasti naik. Cuman ngejualnya tidak semudah kayak kita ngejual emas. Untuk dapat harga yang sesuai ingin kita pasti butuh waktu gitu. Kalau mau kejual cepat ya harganya seadanya. Emas tanah ataupun rumah sama aja seperti itu ya. Itu pelajarannya, kita benar-benar harus pintar sebagai seorang IRT, pintar memanage keuangan agar hidup kita selalu tenang kayak gitu. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran hikmah buat kita semua sebagai IRT ya. Oke, segini dulu sharing aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Oh ya, dan satu lagi pelajarannya, kita harus benar-benar pinter-pinter cari temen yang tulus sama kita. Nggak seperti ibu yang tadi aku ceritakan. Teman-temannya pada ninggalin dia ketika dia udah nggak punya apa-apa. Bukannya harusnya teman-temannya malah yang menjadi garda terdepan ya, karena dulu udah sering dibaikin sama ibu tersebut. Harusnya kan teman-temannya jadi garda terdepan yang sekarang bisa membantu atau jadi bahu untuk bersandar, untuk berkeluh kesah, tapi teman-temannya tidak setulus itu. Semoga kita juga bisa mendapatkan teman-teman yang tulus ya, bunda-bunda semuanya. Dapat suami yang tulus, teman-teman yang tulus, rezeki yang berkah. Amin. Oke, itu aja tambahan untuk konten kali ini.